Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi fungsi komposisi. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester yang kedua. Apa itu fungsi komposisi? Mari teman-teman perhatikan gambar berikut. Di sini saya memisalkan f dan g. Masing-masing ini adalah fungsi. Kemudian fungsi f yang dilanjut ke fungsi g itu bisa kita tulis notasinya seperti ini. Kita baca ini sebagai G bundaran Fx. Nah, G bundaran F ini adalah fungsi komposisi dari F dan juga G. Perlu diperhatikan bahwa range fungsi pertama, berarti range-nya fungsi F, kalau kita iris dengan domain dari fungsi kedua yaitu fungsi G, itu bukan himpunan kosong. Dan juga nanti domain dari G bundaran F adalah sembarang X di domain F, di mana Fx-nya adalah elemen dari domain G. Fungsi komposisi G bundaran F sendiri didefinisikan sebagai G bundaran Fx sama dengan G dari Fx. Dengan cara yang sama, kalau kita punya fungsi G baru fungsi F, maka akan kita dapatkan fungsi komposisinya adalah F bundaran G. Sama seperti tadi, range dari fungsi pertama diiris dengan domain fungsi kedua bukan himpunan kosong, dan domain dari F bundaran G adalah sembarang X di domain G, di mana Gx-nya masuk di domain F. Fungsi komposisi F bundaran G didefinisikan sebagai F bundaran G dari X sama dengan F-nya Gx. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soal saja. Diberikan dua buah fungsi f dan g seperti ini yang disajikan dalam bentuk diagram panah, lalu kita diminta untuk menentukan f bundaran g dan g bundaran f, serta domain dan range dari kedua fungsi komposisi tersebut. Baik, kita akan coba kerjakan mulai yang pertama. Yang pertama adalah kita diminta mencari f bundaran g. Tadi definisinya, ini bundaran ya, f bundaran g dari X itu adalah F dari Gx. Jadi, kita mula-mula dari Gx dulu, baru kemudian kita cari fungsi F-nya. Berarti start kita dari G ya. Elemen dari domain pertama yaitu adalah angka 2. 2 dipetakan ke 1, kemudian akan kita lanjut ke fungsi F. Fungsi F kita cari 1 dipetakan kemana? Oh, 1 dipetakan ke 2. Jadi Fgx untuk elemen pertama adalah 2 dilanjut 1, 1 dilanjut 2, berarti 2 ke 2. Jadi di sini kita punya 2,2. Yang berikutnya, 3 dipetakan ke 4, kemudian 4 dilanjut ke 7, berarti 3 lanjut ke 7. Yang selanjutnya, 6 dipetakan ke min 1, min 1 dipetakan ke 3, berarti 6 dipetakan ke 3. Dan terakhir, 7 dipetakan ke 0, 0 kita lanjutkan fungsi F-nya dipetakan ke min 1, berarti 7 dipetakan ke min 1. Seperti ini. Berikutnya, kita diminta mencari untuk G bundaran F. Definisinya, G bundaran Fx itu adalah G dari Fx. Dengan demikian, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi. Berarti mula-mula kita carinya dari F-nya dulu. Kita lihat fungsi F. Elemen 4 dipetakan ke 7. Kita cari. Lanjut ke fungsi G. 7 dilanjut ke 0. Berarti dari 4 dilanjut ke 0. Jadi di sini kita punya 4,0. Selanjutnya, 1 dipetakan ke 2, kemudian dilanjut fungsi G, 2 itu dipetakan ke 1. Berarti 1 ke 1. Terus, elemen selanjutnya, 0 dipetakan ke min 1, tapi kita cek di fungsi G, fungsi lanjutannya ternyata tidak ada min 1. Jadi Fx-nya ini tidak masuk sebagai min 1 ini tidak masuk di domain G, sehingga kita tidak bisa mencari berapa nilai dari G bundaran F untuk 0 ini. Jadi ini tidak usah kita cari karena tidak ada di sini. Berarti kita langsung lanjut saja elemen berikutnya, min 1 dipetakan ke 3, 3 dilanjut ke 4, berarti min 1 ke 4.
Oke, kita sudah dapatkan F bundaran G dan G bundaran F dalam bentuk pasangan himpunan berurut. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari domain dan juga range dari kedua fungsi komposisi tadi yang sudah kita cari. Untuk domain dari F bundaran G, berarti kita cukup melihat yang F bundaran G. Domain itu yang awal ya, berarti 2, 3, 6, dan 7. Jadi di sini kita tulis 2, 3, 6, 7. Range-nya berarti ya tinggal kita lihat 2, 3, 6, 7 tadi dipetakan kemana? Dipetakan ke 2, 7, 3, dan min 1. Selanjutnya, kita diminta mencari domain dari G bundaran F. Berarti yang kita lihat yang ini ya, yang awalnya berarti 4, 1, dan juga min 1. Dan terakhir kita diminta mencari range dari G bundaran F, berarti 0, 1, dan juga 4. Oke, ini untuk contoh pertama. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, kita dikasih rumus fx dan juga gx. Nah, lalu kita diminta mencari sama fungsi komposisi lagi, f bundaran g dan juga g bundaran f. Oke, kita akan mulai dari yang f bundaran g. Menurut definisi, f bundaran g itu adalah f dari gx. Berarti kita tinggal ganti gx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi x ditambah 8. Sementara fx itu kan 2x min 6. Berarti kalau f dari 3x kuadrat min x ditambah 8 berarti adalah 2 kalinya 3x kuadrat min x ditambah 8 masih kita kurangi 6. Lalu tinggal kita hitung operasi aljabar biasa, berarti akan kita dapatkan ini 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 16 masih dikurangi 6. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 10. Ini untuk yang F bundaran G. Berikutnya kita cari untuk yang G bundaran F. G bundaran F itu adalah G dari Fx. Kita tinggal substitusi F-nya itu adalah 2x min 6, berarti G dari 2x min 6. Sementara G itu adalah 3x kuadrat dan seterusnya ini ya, berarti kita jadi tulis 3 kali 2x min 6 dikuadratkan. Kemudian dikurangi x, berarti x-nya kita ganti dengan 2x min 6. Dan masih ditambah 8. Berikutnya ini tinggal kita hitung biasa. Berarti kita punya 3 kalinya 4x kuadrat dikuadratkan nih berarti jadi 24x ditambah 36. Ini berarti jadi min 2x plus 6 plus 8. Sehingga kalau kita hitung berarti ini 12x kuadrat dikurangi, ini kalau dikali berarti 72x ditambah 108 dikurangi 2x ditambah, ini kalau kita jumlah 14. Sehingga hasil akhirnya adalah 12x kuadrat. Ini kita hitung berarti min 74x, 108 ditambah 14 berarti plus 122. Ini adalah G bundaran Fx. Baik, kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, misalkan dikasih rumus fungsi komposisi F bundaran G, terus kita dikasih rumus Gx, nah dibalik nih, kita disuruh nyari fungsi Fx. Caranya adalah kita pakai definisi lagi. Ini soalnya ya, F bundaran G itu adalah 3x kuadrat min 4x min 6. F bundaran G itu adalah F dari Gx. Terus kita tinggal substitusi, Gx itu apa sih? Gx itu 2x min 1, berarti F dari 2x min 1 hasilnya ini. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, cara menyelesaikannya adalah silahkan 2x min 1 ini dimisalkan suatu variabel baru. Di sini saya memisalkan
2x-1 itu variabel A, berarti ini kalau teman-teman pindah ruas, 2x itu adalah A plus 1, berarti x adalah A plus 1 dibagi 2. Jadi nanti setiap ada 2x-1 diganti A, setiap ada x diganti A plus 1 per 2. Maka yang atas ini akan menjadi FA sama dengan 3 kalinya A plus 1 per 2 kuadrat dikurangi 4 kalinya A plus 1 per 2 dikurangi 6. Kalau sudah ketemu seperti ini, silakan dioperasi aljabar biasa. Karena ini yang paling bawah ini kan 2 dikuadratin itu 4, berarti saya buat semuanya itu per 4. Yang ini jadi 3 kalinya A plus 1 kuadrat, berarti A kuadrat plus 2A plus 1. Yang ini penyebutnya 2, supaya jadi 4 berarti saya kali 2. Berarti 4 kali 2 kali A plus 1. Dan terakhir, karena ini tidak ada pecahan, supaya dia jadi per 4, ya dikalikan dengan 4. Lalu silakan ini dihitung, dikali-kalikan, kemudian yang sejenis, yang pangkatnya sama kita jadikan 1, nanti akan kita peroleh 3A kuadrat min 2A min 29 per 4. Ini adalah FA, padahal yang kita cari adalah Fx. Jadi silahkan ini ditulis ulang, A-nya digantikan dengan X. Maka kita peroleh hasilnya adalah Fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 29 per 4. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi fungsi komposisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.